Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event dunia, kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2023 yang mulai berlangsung siang ini di kota Samarkand, Uzbekistan kawan. Jadi menurut schedule-nya kawan, turnamen ini akan berlangsung sekitar jam 2 waktu setempat di situ. Dan game-gamenya atau pairing-pairingnya seperti ini. Tentu saja ada Magnus Carlsen, pemain tuan rumah atau pemain-pemain yang lainnya. Nanti bisa kalian kunjungi chess.com untuk ngecek siapa saja yang main kawan. Tadi saya juga belum ngecek apakah ada pemain kita yang bermain di event ini. Tapi sambil menunggu game-game yang ada di kejuaraan dunia ini kawan, yang berlangsung selama 5 hari 6 hari ini, kita akan coba lihat permainan dari dua pecatur yang nampak di layar ini kawan. Mungkin kalian sudah pernah melihat video ini, si kakek-kakek dan si bocil kawan. Tadi saya coba telusuri bocil ini profilnya seperti apa, tapi admin tidak menemukan di internet. Jadi kalau kalian pernah melihat video ini dan tahu profilnya, mungkin kalian nanti bisa tulis di kolom komentar siapa nama dari si bocil ini kawan. Kalau mengenai judulnya kawan, Alekhine versus Tweedledum kawan, di sini saya cari tadi profilnya Tweedledum ini agak sedikit buyar, tidak jelas profil dari pemain bocil ini kawan. Dan kalian untuk bisa melihat video aslinya, kalian kunjungi saja channel ini, Jeff and Channel kawan. Dan saya tidak akan putar video ini terlalu lama, nanti terkena hak cipta. Jadi saya akan putar sedikit saja cuplikan videonya mulai awal. Tapi kalau kalian sudah melihat video ini kawan, mungkin kalian tidak menyadari ada yang aneh pada game ini kawan. Apa yang aneh kita putar sejak awal. Coba lihat di sini. Keanehannya di sini kawan. Oke, mereka salaman. Game sudah dimulai, jam sudah ditekan. Kita mundur sejenak kawan. Keanehan dimulai sejak posisi awal ini kawan. Nah, di sini coba perhatikan posisi raja kedua buah putih ataupun hitam kawan. Posisi raja hitam di sini kawan, terlihat sudah benar posisinya. Sedangkan posisi raja putih di sini kawan, dia berada di posisi tempatnya menteri seharusnya berada. Harusnya raja putih juga berada di posisi lajur E kawan, sama dengan posisi raja hitam. Ini agak aneh, raja putih berada di lajur D. Apakah si kakek ini tidak menyadarinya atau memang dia ngepur posisi raja berada di lajur D? Tapi di papan sebelah ini kawan, coba lihat. Pemain putih di sebelahnya ini, rajanya pun berada di posisi lajur E kawan. Ada keanehan. Dan kita putar saja videonya beberapa saat. Nanti seperti apa gamenya, baru nanti kita akan otak-atik di papan analisis kawan. Dalam permainan Blitz kawan, 3 menit 22 detik terlihat di jamnya seperti itu. Di awal-awal pembukaan langsung satset-satset kedua pemain kawan. Si bocil ini juga satset-satset. Dan terlihat, coba lihat tatapan matanya kawan pada si kakek-kakek ini, mengintimidasi kakek-kakek kawan. Coba perhatikan beberapa langkah berikutnya. Nah, dia itu menatap kakek-kakek, sorot matanya tajam sekali si bocil ini kawan. Oke, sampai di sini saja videonya. Kita ke papan analisisnya kawan. Nanti kalau terlalu panjang kena hak cipta, kurang baik juga bagi channel kami. Oke, seperti yang saya bilang tadi, posisi raja putih berada di lajur D kawan, seperti yang nampak di papan analisis ini. Oke, si bocil tadi pegang hitam, kakek-kakek pegang putih kawan. Si kakek mengawali dengan pion C4, langkah yang tidak disukai oleh engine karena posisi rajanya berada di lajur D kawan. Menurut engine di posisi ini kawan, pion E4 yang terkuat atau pion F4 atau cukup dengan pion D3. Tapi seperti dalam pembukaan Inggris kawan, pion C4. Ada mobil tangga ini sih. Oke, lanjut saja. Pion C4 dimainkan oleh si kakek-kakek. Kemudian ada pion C5 kawan, seperti pembukaan Inggris variasi simetrikal di atas papan. Si bocil memainkan pion C5-nya. Kemudian setelah kuda C3 ada kuda F6 dan di sini pion E3, langkah yang kurang cermat dari si kakek-kakek ini kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan langsung saja pion E4. Tujuannya apa? Untuk kontrol petak D5 ini agar hitam tidak bisa memainkan pion D5-nya.
Tapi juga respon si bocil ini sedikit terlambat. Dia punya kesempatan langsung pion D5. Tapi pion E6 dia mainkan terlebih dahulu. Kemudian baru sekarang pion D4. Pion E4 masih layak untuk dimainkan kawan. Tapi langsung dobrak petak pusat. Dan bocil melayaninya dengan langkah pion pukul pion kawan. Kalau Stockfish menyarankan counter attack dengan pion D5. Tidak usah terburu-buru baku hantam. Tapi si bocil baku hantam ambil balik menggunakan pion E dan bocil keluarkan gajahnya ke petak B4 kawan pin kuda. Di sini langkah yang bagus menurut engine kuda F3. Jadi nanti kalian akan melihat langkah-langkah yang bertanda-tanda kuning kawan. Banyak sekali langkah yang tidak akurat. Saya tidak tahu apakah memang ada kesengajaan raja ditempatkan di petak D1 atau bagaimana. Sehingga permainan sudah jauh berbeda dari kalkulasinya engine kawan. Gajah D2 blokade. Kemudian si bocil langsung baku hantam. Kalau Stockfish amankan raja terlebih dahulu rokade pendek. Tapi baku hantam. Gajah sikat kuda C3 ambil balik oleh gajah. Baru bocil rokade di sini. Nah setelah gajah E2, kalau Stockfish tadi menyarankan kuda F3 atau gajah ke D3 mendapatkan diagonal serang kawan. Tapi memilih dengan gajah ke E2 dan bocil mulai serang petak pusat dengan pion D5. Tantangan ditolak dengan langkah pion C5. Bocil kembangkan kudanya ke petak C6. Nah setelah kuda F3 dan gajah D7 ini kawan dari bocil. Mereka bermain sangat cepat kawan. Di langkah ke-10 ini hanya menggunakan incrementnya saja. Dan kontrol waktu mereka masih berada di 3 menitan. Karena menggunakan incrementnya saja. Tapi setelah gajah D7 dari si bocil. Kakek-kakek ini mulai berpikir kawan. Dia menghabiskan sekitar 35 detik atau sampai 40 detik kawan. Bermain dengan gajah bergerak ke petak B5. Ke petak D3. Reposisi untuk mendapatkan diagonal serang yang bagus. Saran dari Stockfish. Tapi memilih gajahnya ke petak B5. Nah di sini pion B6 saran dari Stockfish untuk diadu pion kawan. Tapi memilih menyerang gajah dengan pion A6. Si kakek-kakek disarankan oleh Stockfish langsung bertukar saja karena tadi sudah menempatkan gajah di petak B5. Tujuannya bertukar, tapi mundur ke petak A4. Langkah kesalahan kawan, disergap lagi dengan langkah pion B5 oleh si bocil. Ambil menggunakan end pasen di sini, kurang tepat menurut Stockfish. Gajah dipertahankan mundur kawan. Untuk mencari diagonal yang aktif, diagonal serang lagi. Tapi ambil menggunakan end pasen. Nah di sini bocil juga ragu kawan. Dia sempat pegang menterinya dan meletakkannya kembali. Dan si kakek-kakek beberapa detik kemudian mengingatkan, kamu sudah pegang menteri, ayo jalan. Dan akhirnya kawan, menteri ambil balik pion B6. Nah di sini berlanjut dengan langkah raja bergeser ke C1. Itulah kawan. Raja karena posisinya di petak D ini. Nggak tahu apakah dia tidak mau rokade 2 langkah sekaligus kawan. Dia melangkah ke petak C1. Tapi Stockfish lebih menyarankan raja ini bergerak ke petak E2. Atau menteri ini keluar ke petak E3. Tapi memilih ke petak C1. Menempatkan rajanya di posisi lajur C yang sudah terbuka penuh kawan. Dimanfaatkan bocil dengan benteng AC8. Kemudian gajah mundur ke petak C2 yang terkuat. Memilih dengan langkah raja bergeser lagi ke B1. Bentengnya tidak bisa keluar kawan. Coba lihat di sini. Nah di sini kuda ke E4 untuk mencoba menekan gajah di sini kawan. Atau pion E5 buka akses bagi gajah terang bermain pada petak-petak terang nanti. Atau bermain dengan langkah benteng FD8. Bocil di sini langsung gebrak langkah ambil pionnya dari petak D4. Ternyata langkah kesalahan, langkah blunder. Sekarang posisi permainan mulai agak level kembali. Putih dirasa punya sedikit keuntungan oleh engine kawan. Sebetulnya langkah kuda caplok pion D4 beberapa langkah sebelumnya itu sudah harus dilakukan di posisi ini kawan. Di posisi ini setelah tadi gajah mundur kawan tidak diserang dengan langkah pion B5 tapi langsung caplok kawan di sini. Coba lihat, bisa diserang di sini. Kuda nanti juga bisa mendapatkan kuda yang di sini kalau gajah pukul gajah temponya ancam menteri kawan. Tapi tidak dilakukan tadi, memilih dengan langkah pion B5 dan seterusnya tadi kawan. Nah, setelah kuda caplok pion D4 di sini, gajah ambil balik posisi serang menteri. Menteri bergeser mundur kawan.
Nah, ancamannya bisa ke sini kawan. Kalau tidak ada gajah bisa skakmat. Kalau gajah pukul gajah, tentu menteri meluncur ke petak C2 bisa skakmat. Inilah yang menjadi kerepotan raja berada di petak D1 tadi. Di sini dengan langkah gajah C3 blokade, langkah kesalahan. Kalau engine menilai, lihat evaluasi bar langsung turun kawan. Di sini ada opsi gajah sikat kuda F6 terlebih dahulu. Kalau diambil menggunakan pion G kawan, bisa berlanjut gajah ditarik mundur ke petak B3. Untuk awasi petak C2-nya, ya persiapan mungkin pion siap dimainkan, buka ruang bagi raja atau benteng nanti kawan. Ataupun di posisi ini jawaban terbaiknya bagi hitam adalah dengan pion E5. Buka akses kawan bagi gajah untuk bermain di diagonal ini. Bahaya. Oleh karena itu putih bisa menjawab dengan langkah menteri ambil pion E5. Nantang pertukaran, Stockfish menyarankan tidak menerima. Menteri bergerak ke petak C4 ancam gajah. Nah, di sini bisa bergerak kuda ke petak D4. Serahkan gajah ini kawan. Kalau coba bergerak ke sini kawan, ya di sini menteri kawan bisa bermain. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya tadi kawan. Sampai mana tadi? Terlalu panjang. Sampai gajah ini kawan mundur ke petak C3. Nah, di sini ada gajah pukul gajah A4. Sudah tidak ada lagi yang kontrol ruang-ruang terang ini kawan. Kemudian menteri naik ke petak E3. Ada kuda E4. Siap habisi gajah di sini kawan. Menteri bergerak ke D4. Yang terkuat benteng dikeluarkan untuk membantu pertahanan di lajur C kawan. Tapi memilih menteri ke petak D4. Caplok oleh kuda gajah kawan, ambil balik oleh menteri menantang pertukaran. Dan di sini bocil sedikit berpikir, akhirnya menempatkan menterinya ke petak F4. Ada discover di sini, gajah bisa bermain, benteng bisa bermain, ancaman juga pada petak gelap nanti kawan, bahaya juga. Nah, di sini Stockfish menyarankan ke petak D3, tapi ya bahayanya menteri bisa jatuh kawan di sini atau bermain dengan langkah gajah B5. Tapi memilih dengan langkah menteri bergerak ke petak D2 untuk blokade juga atau menantang pertukaran kawan. Dijawab dengan langkah menteri ke E4 skak. Nah, di sini si kakek menyerah di langkah ke-21. Ancamannya tentu skakmat, tidak ada langkah lain, harus blokade kawan. Karena lajur C sudah dikuasai oleh benteng, skakmat sudah beberapa langkah berikutnya. Itulah kawan permainan dari si bocil dan si kakek-kakek. Si bocil tadi dengan nama, apakah nama samaran atau nama aslinya kawan? Tweedledum. Tadi saya cari di Google tidak menemukan profil yang pasti mengenai si bocil ini dengan nama Tweedledum kawan. Hanya komentar-komentar para penggemarnya saja. Melihat permainan Tweedledum ini sangat menarik. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga bisa menghibur kalian permainan si bocil tadi. Dan kita tunggu saja ronde pertama hari pertama dari kejuaraan dunia Rapid dan Blitz yang ada di Uzbekistan, tepatnya di kota Samarkand. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.